beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada pastor terkait dengan keberagaman. Namun sebelumnya mungkin bisa diceritakan secara singkat, pastor, terkait dengan bagaimana sejarah dari bangunan paroki katedral ini, kata Samarinda. Ya, kalau paroki katedral ini sebenarnya kalau saya tidak salah itu awalnya itu sebuah gereja kecil, itu sekitar tahun 1953 kalau saya tidak salah, kurang lebih tahun 1950-an atau 40-an begitu sudah ada di tempat ini. Lalu kemudian dalam perkembangan waktu, seiring juga dengan perkembangan kota Samarinda, dari waktu ke waktu gereja ini kemudian yang sebelumnya adalah gereja yang hanya bermaterialkan kayu, kemudian dibangun lebih besar lagi dengan konstruksi yang lebih bagus lagi sesuai dengan zamannya. Nah, bangunan lama itu kalau masih ingat sekitar medio 1900-an sampai sekitar 2000-an, nah itulah paroki gereja bangunan yang keduanya. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, seingat saya kalau tidak salah sekitar tahun 2016 itu mulai direncanakan pembangunan gereja yang baru yang seperti sekarang ini, gereja ini. Nah, itu. Lalu setelah melalui proses pembangunan diberkati dan diresmikan pada tahun, kalau saya tidak salah sekitar bulan Mei tahun 2019. Ya, ini bangunan yang ini. Alasan paling mendasar mengapa dibangun seperti ini, karena gereja ini mungkin sudah dijelaskan kepada anak-anak, karena gereja ini dikatakan sebagai gereja induk. Dalam gereja Katolik itu ada istilah gereja katedral. Katedral itu diambil dari kata katedra yang artinya adalah kursi. Dan ketika berbicara tentang katedral tidak terlepas dari sosok seorang uskup, pemimpin gereja Katolik di sebuah wilayah. Ya. Maka gereja ini disebut sebagai gereja induk dengan alasan seperti itu karena ini pertama-tama adalah gereja uskup. Tahtanya uskup itu ada di sini. Ya. Jadi ada banyak gereja Katolik di wilayah Kalimantan Timur ini, tetapi hanya satu yang disebut sebagai gereja katedral. Jadi tidak semua gereja Katolik itu yang ada di wilayah ini disebut sebagai gereja katedral. Tetapi hanya satu di setiap keuskupan. Misalnya kalau kita pergi ke wilayah Kalimantan Utara, itu ada banyak gereja Katolik, tetapi hanya satu gereja Katolik yang memiliki gelar katedral. Karena di situ ada tahta kursi yang disebut dengan tahta uskup, tanda otoritas sekaligus kuasa mengajar uskup untuk mengajarkan kebenaran Kristus kepada umat beriman. Maka kalau masuk ke gereja katedral, di sebelah kiri kalau kita menghadap ke altar, itu ada kursi khusus yang memang hanya digunakan ketika uskup memimpin perayaan di gereja ini. Seperti itu. Bisa dibilang bahwa katedral ini merupakan pusat dari keberagaman dan ibadah Katolik. Umat Katolik ya. Nah, kemudian bagaimana Pak terkait dengan pandangan pastor terkait keberagaman yang ada di Kota Samarinda? Ya, keberagaman itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita syukuri dan kita hidupi bersama. Keberagaman justru juga di satu sisi membuat kita memotivasi kita untuk kemudian mampu sebagai umat beriman untuk semakin menghayati hidup beriman kita masing-masing. Karena keberagaman tanpa penghayatan dan pengetahuan iman yang baik akan membawa orang kepada apa yang disebut dengan relativisme, artinya menganggap segala sesuatu itu sama. Ya, karena pada intinya keberagaman itu sudah menjelaskan bahwa kita itu berbeda.
perbedaan itu bukan mau mengatakan bahwa kita tidak bersaudara. Tetapi perbedaan itu mau mengatakan bahwa ya inilah adalah iman saya. Maka di sisi lain keberagaman berarti penghargaan. Menghargai, mengakui, dan menjamin kebebasan sesama umat manusia untuk mencari sekaligus meyakini kebenaran yang ia yakini. Jadi keberagaman di satu sisi adalah sebuah kesempatan untuk semakin memperdalam iman masing-masing karena mengatakan bahwa tidak semua itu sama. Tapi di sisi lain perbedaan itu juga membantu kita untuk menghargai. Karena keberagaman, karena perbedaan itu tadi mengajak kita juga untuk hidup bersaudara dan menghargai hak asasi manusia. Karena beragama, beriman itu adalah hak asasi manusia yang paling mendasar untuk mencari, menemukan, dan mengamini apa yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, bagaimana kemudian selama pembangunan pabrik katedral ini, apakah ada tantangan atau ada hambatan selama pembangunan? Ya, saya karena waktu pembangunan katedral ini saya tidak di tempat karena saya itu sedang di luar negeri. Tetapi sepengetahuan saya gereja ini bisa terbangun dengan baik, tentu pasti ada dukungan dan kerjasama dari pelbagai pihak. Karena tidak mungkin misalnya umat beragama lain membangun rumah ibadahnya kalau juga tanpa bantuan, tanpa dukungan dari saudara-saudari yang ada di sekitarnya. Jadi hemat saya gereja ini dibangun dengan dukungan tidak hanya material, tetapi saya yakin itu penting, itu dukungan moral dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah sampai elemen yang paling bawah, yaitu masyarakat yang ada di sekitar. Kita ketahui bersama Bapak Pastor bahwa Indonesia itu tidak hanya memiliki beberapa agama. Nah, menurut Pastor, bagaimana kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keberagaman? Ya, pertama memahami toleransi dengan benar. Ya, karena toleransi itu kerap kali hanya dipahami bahwa kita ya sudah kita hidup bersama dan saya menerima saudara saya dan kita hidup sebagai saudara di tengah masyarakat. Tidak cukup hanya itu, tetapi toleransi juga meminta dari setiap kita kebesaran hati untuk mengakui apa yang diyakini orang sebagai sebuah kebenaran. Karena persis hal yang seperti ini yang kerap menjadi potensi diskriminasi antara mayoritas dengan minoritas. Karena klaim kebenaran. Karena klaim kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak, yang mana di luar kebenaran itu tidak ada kebenaran yang lain. Dan orang yang mengikuti kebenaran di luar kebenaran yang diamini itu dicap sebagai kafir atau sesat. Maka hal yang kedua yang penting adalah tentang keberagaman, adalah bagaimana setiap umat beragama, termasuk mulai dari para pemukanya, memperdalam, menghayati apa yang mereka imani terlebih dahulu secara intern. Ya, secara intern. Dan dalam hal ini memang dibutuhkan tidak hanya melihat ajaran agama itu secara tekstual, tetapi berusaha untuk memahami ayat-ayat di dalam kitab suci itu secara kontekstual. Artinya setiap ayat di dalam kitab suci itu ditulis pada zamannya, pada konteksnya, ada tujuan atau maksud.
tentu ini mau mengandaikan pertama-tama adalah penelitian, studi terhadap teks-teks suci yang kita miliki. Selain bahwa memang itu adalah teks yang perlu kita yakini sebagai kebenaran, namun di sisi yang lain kita tidak boleh lupa bahwa teks itu juga punya konteks pada zamannya. Sehingga dengan studi agama yang baik, sistematis, itu akan membantu baik para pemuka agama maupun umat beriman untuk kemudian memahami secara lebih baik apa yang menjadi keyakinan iman mereka. Tidak melihat teks itu secara kacamata kuda, lalu kemudian berusaha untuk menerapkan dalam konteks saat ini. Seperti halnya konteks zaman dulu disamakan dengan yang sekarang. Bagaimanapun teks kitab suci tetaplah teks kitab suci. Tugas para pemuka agama dan umat beriman adalah bagaimana menghidupkan teks itu sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana ajaran-ajaran iman itu berbicara, berkontribusi, dan berbuah positif dalam hidup sehari-hari. Maka yang ketiga adalah tentang keberagaman, adalah penting sekali penghayatan hidup beriman, di mana ajaran-ajaran agama itu memacu setiap pengikutnya untuk tampil dengan berani mewartakan imannya dengan melalui kesaksian hidup yang baik di tengah masyarakat, tanpa perlu harus berpusat kepada hal-hal yang eksternal, entah pakaian, entah apa yang dimakan, tetapi lebih kepada sebuah penghayatan internal yang terungkap secara eksternal lewat kesaksian hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, keberagaman memang benar adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri, karena itu membantu kita sebagai umat beragama untuk semakin menyatakan iman kita, apa yang kita yakini. Dan di satu sisi, karena pusat dari agama pertama adalah Tuhan dan sesama, membantu kita untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Dan harapannya dari mendekat dengan Tuhan itu, hidup kita dengan sesama itu membawa berkat, bukan kutukan atau bencana. Jadi, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, setiap buah itu dapat dikenali dari pohonnya, baik tidak baik buahnya. Maka agama itu baik atau tidak itu sangat tergantung. Apa maksudnya? Agama itu kerap kali bisa terlihat daya efektivitasnya dalam kehidupan umat beragama, meskipun di sisi yang lain tidak bisa juga dikatakan bahwa karena salah satu orang lalu agama itu dengan demikian itu dikatakan negatif. Bagaimana dengan kegiatan mungkin yang pernah dilakukan oleh Kajatan terkait dengan kerjasama dengan rumah ibadah lain atau agama lain? Ya, kerjasama dengan umat beragama lain. Kalau untuk di gereja sini, ya pertama di sini kami sering ikut juga dalam pertemuan FKUB, ya, pertemuan FKUB. Lalu kemudian juga beberapa kali menerima kunjungan dari mahasiswa ya, dari seluruh Indonesia yang datang dalam rangka studi banding begitu, untuk berkunjung ke rumah-rumah ibadat yang ada di Kota Samarinda. Jadi sudah beberapa kali. Seperti itu yang kami alami. Nah, kalau misalnya bagaimana menurut pastor sendiri terkait dengan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Samarinda menerapkan Bhinneka Tunggal Ika? Baik, soal Bhinneka Tunggal Ika Pancasila ya. Pertama-tama kalau kita lihat struktur sila kita itu diawali dengan
ketuhanan yang Maha Esa, dan ditutup dengan sila kelima adalah keadilan sosial. Artinya mengatakan bahwa agama itu pertama-tama harus berbicara tentang relasi personal antara manusia dengan Tuhan. Bukan soal bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, entah ke gereja, entah melakukan kewajiban ritual agama masing-masing, itu adalah cara-cara untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa itu semua yang kita lakukan secara eksternal, yang kelihatan dengan mata, itu adalah tampilan dari relasi pribadi kita dengan Tuhan yang kita pupuk setiap hari. Maka memang seperti yang pernah dikatakan, negara kita ini banyak pejabat itu bersumpah di atas kitab sucinya, tetapi yang masuk KPK itu ya mereka-mereka itu. Nah, bukan berarti agamanya salah, tetapi bahwa kerap kali terjadi bahwa mereka hanya menghayati agama sebagai sebuah kewajiban. Bagi orang Katolik misalnya kewajiban mingguan, hanya ritual. Kalau pas kami ada masa prapaskah kami harus puasa dan lain sebagainya. Tetapi tidak sampai kepada inti dari apa yang mau dicapai dari hal-hal itu. Karena sebenarnya bagi kita yakin juga bersama, segala sesuatu yang kita kerjakan secara eksternal sebagai umat beriman, baik itu dalam ritual peribadatan maupun juga dalam amal kegiatan kita. Misalnya seperti dalam Islam ada sedekah, di dalam gereja Katolik juga ada yang namanya sedekah itu sendiri. Itu semua adalah bagian dari ungkapan iman kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Nah, maka yang paling penting itu adalah bagaimana dalam hidup sehari-hari iman itu menginspirasi. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama kita, agama itu bukan aspirasi, tetapi inspirasi yang membuat hidup kita semakin lebih baik dan masyarakat kita kemudian semakin berkembang. Jika agama memang menjadi sungguh sebuah inspirasi, maka tidaklah terlalu tinggi ketika kita yakin bahwa keadilan sosial itu akan bisa terwujud di dalam masyarakat kita. Tidak ada ketimpangan ekonomi, tidak ada lagi yang namanya korupsi, dan tidak ada lagi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok dan lain sebagainya. Mendalami apa yang diimani, dan dalam mendalami apa yang diimani hendaknya juga bijak dalam mencari sumber informasi. Bijak mencari sumber informasi. Dengan zaman sekarang di mana pelajar dapat mengakses segala sesuatu termasuk ajaran agama melalui media sosial, sangat penting bagi seorang pelajar untuk kemudian bijak dalam menggunakan media sosial. Tentu itu membutuhkan bimbingan dari orang tua dan para guru. Karena semakin banyak pengajar-pengajar online dengan kiblat pahamnya masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, dari mana kita berasal, dari mana kita apa yang terbentuk dalam diri kita itu tergantung dari pokoknya dari mana, sumbernya dari mana. Nah, seperti itu. Nah, maka itu yang paling penting, memahami ajaran iman dengan baik, harus berguru juga dengan siapa yang tentu saja dapat memberikan inspirasi, bukan aspirasi untuk berjuang tentang hal-hal yang justru menentang keberagaman. Lalu yang kedua, pengetahuan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah sekali lagi adalah relasi personal kita dengan Tuhan. Karena mungkin secara pengetahuan kita baik, tetapi secara relasi personal dengan Tuhan kita tidak memiliki kualitas yang baik. Karena iman pertama-tama adalah sebuah relasi personal dengan Tuhan yang dihidupi setiap hari, yang kemudian membawa dampak nyata dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita aspirasikan. Seperti itu. Lalu yang ketiga tentang keberagaman,
yang terakhir adalah bagaimana yang paling penting adalah menghargai setiap manusia. Karena setelah Tuhan, di dalam agama yang paling penting adalah manusia. Karena bagaimanapun jika kita menempatkan manusia sebagai pusat, dalam menempatkan manusia sebagai prioritas, maka kita akan mampu untuk menerima keberagaman itu dan memperlakukan sesama manusia termasuk apa yang ia yakini itu sebagai saudara. Jadi jika kita sungguh menghormati hak asasi manusia yang di dalamnya mencakup hak untuk hidup, hak untuk memperoleh meyakini apa yang ia yakini sebagai kebenaran, niscaya apa yang dikatakan dalam toleransi itu akan dapat dicapai. Karena bagaimanapun setiap manusia punya hak untuk meyakini apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dicederai oleh manusia dan hukum manapun. Jadi hak yang tidak boleh dicederai, karena Allah yang Maha Kuasa telah menganugerahkan ke dalam hati setiap manusia kemampuan untuk mencari, menemukan, dan berelasi dengan Dia. Mencari, menemukan, dan berelasi. Itu adalah hak yang diberikan Allah sendiri kepada setiap manusia ketika Ia menciptakan kita. Mungkin ada beberapa yang bisa saya tangkap dari dialog kali ini, yaitu tetap menjaga pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan, kemudian menjaga hak asasi manusia termasuk hak untuk beragama. Ya, mungkin Pastor sebelum kita akhiri, tadi sempat lupa di awal yang memperkenalkan profil singkat. Oh ya, nama saya Pastor Rio. Saya tugas di Paroki Katedral ini hampir setahun, karena dari September saya tugas di sini. Ya, sehari-hari saya di sini juga membantu mengajar di kampus yang ada di belakang, STKPK Bina Insan. Dan ya saya rasa tugas saya ya seperti itu, tidak ada lebih. Ya, kalau pastor pasti memimpin perayaan, memberikan khotbah dan lain sebagainya. Mungkin itu dialog kita pada pagi hari ini. Pastor, terima kasih banyak, dan semoga dialog kita ini akan ditampilkan untuk anak khususnya di SMK Negeri Samarinda pada bulan September nanti. Jadi kita sudah berdialog dengan beberapa pemuka-pemuka agama di masing-masing agama, dan ini salah satunya, dan ini akan menjadi bagian dari pembelajaran anak-anak mengenal toleransi khususnya di Kota Samarinda.